5 perbedaan CHR dan asuransi yang bermasalah. Bagi Anda agen 3i Network, pernahkah Anda bertemu dengan calon nasabah ketika Anda prospek, ketika Anda tawarkan program 3i Network ini, mereka ragu-ragu, mereka skeptis terhadap program ini, karena tahu ini dari perusahaan asuransi. Ya, dia nonton TV, baca berita, wah, ternyata ada beberapa perusahaan asuransi yang gagal bayar ya, perusahaan asuransi yang bermasalah, nggak bisa bayar klaim dari nasabahnya. Nah, itu kan perusahaan plat merah, diawasi OJK. Nah, bagaimana dengan perusahaan CHR? Ini perusahaan swasta. Apa nggak ini sama dengan perusahaan-perusahaan yang bermasalah itu? Oke, nah kita akan lihat 5 perbedaannya. Kenapa mereka ini bisa bermasalah ya, perusahaan-perusahaan ini bisa bermasalah dan CHR enggak? Ya, kita akan bongkar faktanya itu seperti apa. Ya, kita lihat faktanya. Ya, sehingga ketika Anda berinvestasi di CHR, Anda bergabung dengan program 3i Network, Anda nggak perlu khawatir ya akan terjadi hal seperti itu. Kenapa? Kita lihat faktanya, ada dasarnya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, tipe instrumen di portfolio. Jadi investasinya di mana aja? Nah, kalau CHR itu berimbang ya antara saham, obligasi, deposito, reksadana, penyertaan langsung, atau properti. Nah, kalau asuransi yang bermasalah itu biasanya tidak berimbang. Ya, berisiko tinggi bila terlalu banyak di porsi saham, atau di penyertaan langsung, atau di properti, ya, tanah dan bangunan. Maksudnya begini, jadi asuransi yang bermasalah ini, mereka terlalu banyak menaruh portfolio di salah satu instrumen, dan instrumen itu tidak stabil atau tidak liquid. Jadi misalnya nih, semua ditaruh di properti. Nah, ketika ada klaim, ya butuh duit buat bayar klaim, emang gampang jual properti? Karena enggak. Bener nggak? Artinya nggak ada duit buat bayar klaim, karena semuanya di properti. Atau semuanya di saham. Ya, semuanya di saham, dan ketika terjadi pandemi COVID-19, ya saham-sahamnya ambles semua. Ya nilainya jadi sangat-sangat turun. Itu yang terjadi. Jadi kenapa asuransi itu bisa bermasalah ya, perusahaan itu bisa bermasalah karena ini. Mereka tipe instrumen di portfolionya itu tidak berimbang. Yang kedua, pilihan saham di portfolio. Apa sih bedanya pengelolaan saham di CHR dan perusahaan asuransi yang bermasalah? Nah, kalau CHR itu punya prinsip prudent atau kehati-hatian. Jadi nggak sembarangan naruh saham di mana-mana ya. Tapi saham blue chip dan punya kapitalisasi pasar yang besar atau large cap. Apa sih saham blue chip? Ya, saham blue chip adalah saham dengan kinerja terbaik di bursa saham. Artinya CHR nggak sembarangan, benar-benar hati-hati, sudah diperhitungkan, sudah dicek, ya. Artinya resikonya seperti apa, jadi dipilih saham yang terbaik. Asuransi bermasalah itu rata-rata sahamnya saudaranya sendiri atau perusahaan terafiliasi. Kebanyakan sahamnya tidak liquid, dan ketika butuh duit nggak bisa dijual. Waduh, ya ini yang bikin nggak ada duit. Nah, ada transaksi repo atas saham yang tidak liquid. Maksudnya seperti apa? Repo itu ada perjanjian antara kedua belah pihak ya. Pihak pertama ya menjual sahamnya kepada pihak kedua dengan janji dia akan beli kembali dalam waktu tertentu. Nah, di waktu yang sudah ditentukan ternyata dia nggak beli kembali dan saham yang dipegang ini nggak bisa dijual. Sehingga yang nggak punya duit ya buat bayar klaim dari nasabahnya. Yang ketiga, shareholder equity yang dimiliki. Nah, kita lihat permodalannya antara CHR dan perusahaan asuransi yang bermasalah. Modal CHR itu sangat besar, ya. Total aset di atas 8 triliun dan di dalamnya ada modal pemegang saham sebesar 1,6 triliun. Wow, luar biasa. Sedangkan asuransi lain yang bermasalah itu biasanya kekurangan modal, nunggu injeksi modal baru ya dari pemegang saham. Ya jadinya mereka bermasalah, nggak ada duit gitu kan, nungguin dikasih. Nah akhirnya ya udah sampai sekarang bermasalah, belum bisa bayar klaim.
Yang keempat, profil pemilik atau shareholder. Nah, kita bandingkan ya profil pemilik dari CHR dan perusahaan asuransi yang bermasalah. Nah, kalau CHR itu dimiliki oleh grup usaha yang punya reputasi bagus dan track record yang sangat panjang di dunia usaha Indonesia. Wow, apa itu? Salim Group. Jelas banget. Ya, pemiliknya aja orang ketiga terkaya di Indonesia. Betul nggak? Wah, di dalamnya ada perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, Bogasari, Indomaret, Indoagri, dan banyak sekali perusahaan. Ya, track recordnya jelas. CHR sendiri sudah berdiri sejak kapan? Sejak 75, lebih dari 45 tahun. Kalau Salim Grupnya sendiri sudah lebih lama tentunya. Betul nggak? Jadi, profil perusahaannya itu jelas sekali ya. Pemiliknya jelas. Nah, kalau perusahaan asuransi yang bermasalah gimana? Ya, biasanya dimiliki oleh grup usaha baru atau pengalamannya terbatas. Tidak jelas siapa pemegang saham pengendalinya. Ya, jadi dari sini jelas banget. Yang kelima, transparansi manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan. Kalau CHR ini sangat transparan. Kalau perusahaan asuransi yang bermasalah itu tidak transparan. Ya, transparan seperti apa? Ya, saya tunjukkan buktinya. Ya, ini ada financial highlight. Ya, itu terbuka sekali. Perusahaan membuka. Ya, pendapatan preminya berapa? Nih, dari 2018, 2019, sampai per Mei 2020 berapa? Anda bisa lihat datanya. Betul nggak? Ya, beban klaimnya berapa? Ya, labanya berapa? Cadangan teknis berapa? Ya, ekuitas atau modal berapa? Ya, total aset berapa? Wow, Anda bisa lihat lebih dari 8 triliun saat ini. Ya, ini menunjukkan bahwa yes, manajemen dari CHR itu sangat transparan, terbuka. Pengelolaan dana investasi juga terbuka. Anda juga bisa lihat fun fact sheet ya, misalnya di produk 3i Network ya, produk yang ada di 3i Network, Carling Pro Mix, Anda bisa cek perkembangan investasinya seperti apa. Jelas semua, jadi transparan, data dibuka. Jadi kita tenang sekali ketika berinvestasi dan berasuransi di perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.